perkembangan melalui perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, ketika masa Renaissance ini terdapat juga gerakan atau paham humanisme. Yang dimaksud dalam paham humanisme adalah paham yang menjunjung tinggi martabat manusia serta kemampuan untuk mengubah kondisi saat itu. Jadi kondisi di mana waktu itu masyarakat Eropa ini tidak mengenal adanya perkembangan baik di bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Di masa Renaissance ini terdapat paham yang dia berfungsi sebagai menjunjung tinggi serta menjunjung tinggi martabat manusia serta mengubah kondisi saat itu menjadi lebih baik. Di mana pada masa Renaissance ini dengan adanya paham humanisme ini masyarakat akan lebih mengenal atau masyarakat akan belajar mengenai bidang-bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan. Pada abad pertengahan itu ada faktor-faktornya. Sebelumnya Renaissance ini lahir di kota Florence. Florence ini menjadi pelopor Renaissance karena kedudukannya sebagai kota dagang terbesar dan terkaya pada abad ke-13. Jadi pada waktu itu Renaissance itu lahir dari negara Flores yang mempunyai atau memiliki kedudukan tertinggi pada bidang perdagangan tersebut. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor lahirnya gerakan Renaissance. Jadi Renaissance ini lahir tidak dengan begitu saja. Renaissance ini lahir karena memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu munculnya banyak kelas menengah baru. Ya, gimana sih Bu yang dimaksud dengan munculnya banyak kelas menengah baru? Munculnya banyak kelas menengah baru itu terutama yang pertama pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi ini kemajuan ini membuat perubahan pada masyarakat Eropa. Jadi kemajuan ekonomi ini lebih ke perdagangan. Sementara itu yang kedua pada bidang ilmu pengetahuan. Jadi masyarakat Eropa dulu yang belum mengetahui ilmu pengetahuan sekarang mulai mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya itu adanya dukungan penguasa dari bangsawan yang progresif. Jadi lahirnya gerakan masa Renaissance ini juga adanya dukungan dari penguasa dan bangsawan yang progresif. Nah, para bangsawan dan progresif ini melakukan pengembangan itu di bidang pendidikan dan di bidang seni. Jadi ketika masa itu terdapat seorang sejarawan yang sangat antusias terhadap lahirnya gerakan masa Renaissance itu. Mereka mempelopori dengan di bidang ilmu pengetahuan dan seni. Yang selanjutnya itu kenyataan pahit pada abad pertengahan. Jadi ternyata pada abad pertengahan ini tidak berjalan sangat mulus. Kenapa? Karena di sini abad pertengahan mengalami rasa kepahitan, di mana pada abad pertengahan ini masyarakat Eropa ini mengalami kemiskinan. Nah, ketika itu ketika itu terjadi atau menimpa kepada masyarakat Eropa mengenai ekonomi, dan mereka bisa dibilang dalam bidang ekonomi itu sangat buruk gitu. Nah, dari situ mereka itu mampu mulai menemukan kesadaran bahwa mereka tuh harus menemukan jalan keluar atau mengatasi jalan keluar sehingga tidak terjadi kemiskinan.
terhadap Nah, untuk menanggulangi tersebut, mereka itu meyakini bahwa atau mereka itu menemukan kesadaran bahwa mereka sendiri harus menemukan jalan keluar terhadap masalah kehidupan sehari-hari. Itu contohnya seperti Tuhan sudah memberikan roti dan pakaian kepada kita. Nah, Tuhan dan pakaian kepada kita itu tidak secara langsung, di mana kita ini harus berusaha, kita ini harus bagaimana sih caranya agar kita mendapatkan roti dan pakaian tersebut. Jadi harus ada usahanya. Jadi pada kenyataan pahit abad pertengahan ini membuka pikiran masyarakat Eropa untuk berkembang, untuk bagaimana caranya agar tidak terjadi kemiskinan terulang kembali. Yang ada yang mau ditanyakan adik-adik atau kurang jelas atau sudah cukup? Cukup, Kak. Halo, mana ini ya, Badaan? Gimana adik-adik, apa sudah cukup jelas? Yang mengikuti Google Meet silahkan screen untuk tidak menyelesaikan untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Baik adik-adik, jika tidak ada pertanyaan, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi daftar isi, dan kalian yang mengikuti Google Meet silahkan di screenshot lalu ditulis nama kelas, dikirim ke forum Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan